قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Apakah dilarang makan dengan 2 jari? Mohon penjelasannya. Rasulullah termasuk mensunnahkan, mengajarkan kita cara makan, ya. Semoga ada kesempatan lain untuk kita mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah ketika makan. Rasulullah kalau makan tidak di atas meja, di bawah. Rasulullah kalau makan pakai tangan kanan. Rasulullah kalau makan baca bismillah. Rasulullah kalau makan sambil bicara. Rasulullah kalau makan pakai 3 jari. Rasulullah kalau makan tidak sambil berdiri, ada waktunya insyaallah. Dan Rasulullah kalau makan pakai 3 jari. Rasulullah tidak makan pakai 2 jari, tidak pakai 1 jari, sebagaimana kebiasaan orang-orang yang sombong, para raja pada zaman dahulu. Dan makan 1 jari 2 jari juga akan menghindarkan rasa nikmat tatkala kita makan. Kurang puas menikmati apa yang kita makan. Kemudian Rasulullah SAW kalau makan tidak menggunakan 4 jari atau 5 jari. Kenapa? Karena kebiasaan orang-orang yang tamak dan rakus. Subhanallah. Rasulullah mengajarkan kita, ya, bahwasanya Islam itu di tengah. Tidak ekstrem kanan, makan pakai 5 jari. Tidak ekstrem kiri, makan pakai 2 jari, 1 jari. Ini perkara makan. Perkara makan. Belum lagi perkara yang paling tinggi, perkara masalah akidah dan keimanan kita. Islam itu di tengah. Antara ekstrem kanan, antara ekstrem kiri. Bainal ghali wal jafi, bainal ifrat wal tafrid. Orang Yahudi, keyakinan mereka tentang wanita yang haid, wanita haid tidak boleh disentuh, megang kulitnya najis, apalagi disetubui, tidak boleh, tidur bareng tidak boleh. Orang Yahudi ekstrem kanan. Orang Nasara, wanita haid tidak najis, boleh disentuh dan bahkan boleh disetubui, boleh dijimai, boleh disetubui. Orang Nasara. Orang Islam, wanita haid boleh disentuh, tidur bareng, tidak najis dia. Cuma jangan coba-coba Anda mensetubuinya. Dilarang, di tengah. Begitu pula dalam perkara keimanan. Orang-orang yang ekstrem kanan mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar kafir, halal darahnya, halal hartanya. Jangan heran kalau ternyata ada orang berjenggot merampok ATM, ternyata teroris, khawarij. Karena mereka berkeyakinan harta mereka, kaum muslimin, bagi mereka itu sebenarnya pelaku dosa besar sudah kafir, bukan muslim, halal untuk dirampok. Jangan heran kalau orang teroris pakai bom bunuh diri, dicari aparat, dicari para menteri, dicari presiden. Kenapa? Karena mereka dianggap tauhid. Kalau mereka sudah mengatakan tauhid, berarti kafir para pemerintah, aparat, militer, ekstrem kanan. Dan tauhid ini sudah bukan dosa besar lagi, sudah keluar dari keislaman. Ekstrem kanan. Ekstrem kiri, mereka mengatakan apa? Kita melakukan dosa kayak apapun itu tidak berefek pada keimanan kita. Iman kita sama dengan iman Jibril, iman kita sama dengan iman Abu Bakar, dijamin masuk surga. Tidak usah khawatir mau berzina, mau melihat film porno, ya, mau minum bir, dosa apapun, tidak mengapa, jamin masuk surga, jangan khawatir. Tapi ajaran Rasulullah selalu di tengah. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil-ta'ah wa yanqusu bil-ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan kemaksiatan. Siapa yang tahu? Antara diri-diri Anda dengan Allah saja yang tahu. Kapan iman kita naik, kapan iman kita turun. Kita tahu iman kita naik kalau kita lagi semangat ibadah. Kita tahu iman kita turun kalau kita mengentengkan perbuatan maksiat. Dosa kecil
Jangan diremehkan. Dosa kecil saja bisa menjadi dosa besar jika dilakukan terus-menerus, rutin. Ya, non sewu. Ini yang paling banyak viral ini, orang melihat akun-akun orang yang berpakaian tapi telanjang, porno. Merusak tatanan masyarakat, bahkan suami istri banyak yang cerai gara-gara sering lihat seperti ini. Ya. Dosa ini kecil, tapi kalau dilakukan rutin akan menjadi dosa besar. Penghapus dosa kecil banyak. Sholat 5 waktu kita ke masjid, hapus dosa kecil. Tapi yang menghapus dosa besar, coba Anda hitung amalan apa yang menghapus dosa besar. Ya. Dosa kecil menjadi besar tatkala Anda lakukan terang-terangan di hadapan saudara Anda. Ya. Dosa kecil dianggap akan menjadi dosa besar jika Anda mengentengkan dosa kecil tersebut. Ya. Ini contoh saja bahwasanya agama Rasulullah itu di tengah. Ya, antara ekstrem kanan ekstrem kiri. Bahkan perkara makan saja pakai 3 jari. Kemudian apakah infus water itu baik untuk kesehatan? Apa itu infus water? Air rendaman buah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau malam merendam apa? Air dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, pakai kismis. Kalau tidak ada kismis, pakai madu. Ingat ya, sifatnya tadi manis ya, bukan sembarang buah. Sifatnya manis. Berarti infus water jika buahnya buah apel, buahnya buah selain itu, kurang cocok dengan pola makan Rasulullah. Karena lambung itu paling cocok yang sifatnya manis-manis. Anda minum minuman pengganti air keringat, contohnya nggak usah disebutin ya, yang rasanya ya itulah. Nah, minuman-minuman kayak gini, subhanallah, sama yang kita katakan dokter TKV tadi, toraks kardiovaskuler, pembuluh darah, dia mengatakan ada pasien minum minuman ini pengganti cairan keringat, ya, tatkala dia minum rutin sama, kena apa? Gagal ginjal, harus cuci darah. Maka tidak sembarang minum. Minuman yang bagus untuk Anda adalah minuman air putih, ya, minum air putih. Baik. Bagaimana pola makan yang sehat agar anak-anak terhindar dari penyakit seperti antum sebutkan tadi? Kita praktekkan teori makan ini sudah sejak tahun 2013. Untuk anak kami yang masih umur 1 tahun, untuk ibu hamil sampai sekarang. Ya, alhamdulillah, dengan ini jarang sekali anak kita sakit. Bahkan giginya tidak ada yang hitam, tidak ada yang keropos. Sejak kecil kita tidak pakai dot bayi yang ternyata merusak gigi. Sejak kecil kita tidak pernah sekalipun pakai susu bubuk yang ternyata dengan susu bubuk antum lihat giginya rusak. Kedua, badannya gemuk tapi cepat sakit. Subhanallah. Cari susu yang segar. Susu segar itu sifatnya basah, tapi kalau sudah diproses menjadi bubuk sifatnya asam. Makan. Kemudian anak Anda juga dipraktekkan seperti ini. Biasakan Anda kalau makan itu berjamaah. Rasulullah kalau makan bareng-bareng. Pernah tatkala momen Rasulullah berkumpul tatkala di Mekah bersama orang dari sekian negara. Rasulullah tatkala makan ditawari orang-orang ahlul Mekah. Orang Mekah kalau makan 1 piring 1 orang. Orang ahlul Yaman dari Yaman kalau makan 1 piring 10 orang. Tatkala Rasulullah ditawari makan, Rasulullah datang kemana? Datang yang makan 1 piring 10 orang. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah itu tawadhu, rendah hati. Orang makan 1 piring 1 orang, kebiasaan orang sombong. Kebiasaan orang kalau makan sampai puas, sampai kenyang. Tapi kalau makan bersama, ada padanya berkah. Pertama, menjalankan sunnah. Kedua, menjaga kesehatan Anda. Ketiga, biar Anda kalau makan tidak sampai kenyang. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, ta'amu wahid yakfil itsnain, wa ta'amu itsnain yakfil tsalas, wa ta'amu tsalas yakfil al-arba, wal arba yakfil tsaman. 1 makanan, 1 porsi makanan cukup untuk 2 orang. 2 porsi makanan cukup untuk 3 orang. 3 orang cukup untuk 4. Makanan 4, porsi 4 cukup untuk 8 orang. Subhanallah. Jangan takut mati, ya. Nah, ini Anda dapat makan menjalankan sunnah, badan sehat, ya, dan seterusnya. Jadi kalau makan bersama, biasakan satu keluarga, bapak, ibu, anak sebelum sekolah makan sama-sama. Jangan biarkan anak ambil piring sendiri, ini piring sendiri. Jangan.
Anak diajari adab makan. Kalau makan pakai tangan kanan, baca bismillah. Kalau makan jangan ambil makanan yang paling jauh, habiskan dulu yang paling dekat. Sunnah Rasulullah SAW diajarkan sampai dari anak kecil. Ya, Anda makan sehat, dapat pahala lagi. Nah, kemudian kalau makan buah keliru. Kalau cuci mulutnya itu setelah makan. Cuci mulut itu sebelum makan. Ya, Allah berfirman, wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrim mimma yashtahun. Dan buah-buahan terserah kamu pilih apa yang kau makan. Wa lahmi tayrim mimma yashtahun. Setelah makan buah baru makan daging dari apa yang kau ingini, engkau nafsui. Ada yang berpendapat bahwasanya huruf waw di sini memberikan makna habis makan buah dikasih sela tenggang waktu, muhla, yufidul muhla. Ada kesempatan berapa menit baru makan. Ya. Ada yang berpendapat ini tidak melazimkan dikasih jarak dari ayat ini. Walhasil kalau Anda makan buah sebelum makan. Apa manfaatnya? Pertama, dengan Anda makan buah membuat Anda tidak terlalu ingin makan sampai kenyang. Ya, ngerem nafsu Anda. Kasih jarak 1/4 jam, silakan Anda makan. Kalau Anda minum sebelum makan, kasih jarak. Setelah minum 1/4 jam kemudian baru makan. Kalau Anda sedang makan, jangan sambil minum. Lambung masih menghancurkan makanan, Anda minum, makanan utuh masuk ke usus. Salah besar. Kalau makan dikunyah sampai halus, akan menjadi PR bagi usus. Kemudian kalau habis makan, ini yang berat bagi Anda, terutama orang-orang yang gemuk. Kalau habis makan paling tidak sabar untuk cepat minum. Coba Anda biasakan dari malam ini. Kalau Anda makan, sabar saja, minimal 1/4 jam, setengah jam, baru minum. Kenapa? Lambung mau menghancurkan makanan yang Anda makan. Susah payah dihancurkan. Jangan Anda minum. Tidak heran kalau orang salah makan, paling banyak mereka minimalnya sakit mah. Saya dulu punya riwayat dari tahun 2000 sampai 2013 sebelum saya melakukan terapi makanan ini, 10 tahun kena mah kronis. Kalau sudah kena, terpantang-panting di atas tempat tidur. Kita kasih obat sakit mah dari antasida, ranitidin, omeprazol, mau sukralfat kita coba untuk ulkus tukak lambung, tidak ngefek. Kita coba herbal dari segala macam bentuk herbal, tidak ngefek. Ternyata dengan cara makan ini, alhamdulillah, sembuh total sakit mah. Sekarang berani makan sambal yang pedas. Kenapa? Apa obatnya? Hanya pola makan. Kanker aja sembuh dengan pola makan, apalagi hanya sakit mah. Karena memang pola makan kita yang salah. Bagaimana cara pola makan yang sehat dan terhindar dari diabetes dan obesitas? Sama, cara makan seperti ini. Ya, dipraktekkan aja. Ada yang mengatakan jika sudah makan daging sapi tidak boleh makan hewan ikan. Sudah kita sebutkan. Kalau hewan darat jangan dicampur dengan hewan laut protein hewaninya. Bukan dicampur saja. Kalau bisa Anda makan protein hewani, jangan dianeka ragam. Misalkan makan masakan. Saya nggak nyebutkan masakan mana gitu ya. Kalau saya dari Jember, masakan Jember gitu ya. Kalau Padang, masakan Padang misal. Ini lauknya macam-macam ya. Santannya kental, macam-macam, ada nasi, ada itu, subhanallah. Jangan bilang ini tidak menimbulkan penyakit kalau Anda salah milih. Bukan saya melarang Anda makan nasi Padang, bukan, silahkan makan nasi Padang. Di situ tinggal Anda memilih, menggabungkan. Situ ada daun terong, pakai daun terong. Ya, daun terong, daun-daun lainnya kangkung, kasih makan sama lauk hewani saja. Ini basah, ini asam, sudah. Jangan divariasi, ada ikan, cari daging ayam. Ya. Jangan divariasi. Nah, ikan asin dengan ikan segar juga enggak, jangan divariasi. Nah, kemudian mengapa makan apel yang muda dapat menyebabkan ingatan lemah dan tidak dianjurkan sebagian ulama? Makan yang kecut-kecut itu mengurangi hafalan. Ya, saya lupa di antaranya kandungannya apa. Ya, yang menyebabkan hafalannya kurang. Ya, di antaranya syekh kita. Ya. Dia tidak makan jeruk, tidak makan apel, tidak makan anggur. Yang kecut-kecut dihindarkan. Ya, karena mengurangi apa? Daya ingat. Mengurangi daya ingat.
Kemudian mengapa anggur disarankan sebagai santapan yang baik untuk para penuntut ilmu? Bukan anggur, tapi apa? Kismis. Anggur sifatnya rasanya kecut juga. Tapi kalau kismis dari kecut dikeringkan, fermentasi, akhirnya jadi manis. Ya. Dan yang manis-manis ini menambah hafalan. Di antara makanan yang menambah hafalan, sering minum jahe, ginkgo biloba, kemudian pegagan, kemudian kismis, kurma, madu, daun mint, ya, banyak sekali. Ya.